ini adik-adik juga ketika nggak ada dari gereja tetap lihat Bina Warga kan, sekolah minggunya kan, tetap sekolah minggu kan pastinya, ya, good. Nah adik-adik sekarang kita mau nyanyi ya untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Kita mau nyanyi I Love You Jesus. Ayo supaya bagi berdiri ya, kita akan pakai gerakan juga. Siapa yang gerak, siapa yang enggak, Tuhan lihat ya. Nah, kita kan pertama kita udah memuji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesehatan dan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh memuji Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan pimpin juga nanti kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita mau nyanyi lagi nih adik-adik. Nyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Pakai gerakan ya. Melihat dulu baru percaya atau nggak melihat tapi percaya? Pasti kita walaupun kita nggak melihat tapi kita tetap percaya ya adik-adik. Nah sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk Cici undang, siapin Alkitabnya, siapin hatinya. Yuk kita mau nyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita
Nah, sekarang kalian tadi sudah menyanyi, sudah memuji Tuhan ya. Tiba waktunya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami masih boleh untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau siapkan telinga mata hati kami Tuhan, untuk kami boleh siap mendengarkan firman-Mu. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk kami boleh melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Persiapkanlah Tuhan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah adik-adik sekalian, minggu yang lalu ada yang tahu nggak ceritanya apa? Ayo, ada yang tahu atau ada yang masih ingat? Minggu yang lalu ceritanya apa? Atau 2 minggu yang lalu? Iya, ceritanya tentang Yesus diadili di hadapan Pilatus, kemudian Tuhan Yesus disalibkan. Hari ini ceritanya adalah Yesus mati. Nah, bacaannya kita ambil dari Lukas. Nah, Lukas itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Benar, perjanjian baru. Iya. Lukas, yuk kita buka Lukas 23. Lukas 23 ayat 44 sampai dengan 55. Lukas 23 ayat 44 sampai dengan 55. Yuk kita baca sama-sama ya. Sudah siapkan dengan Alkitabnya? Pintar, yuk. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Nah, itu adik-adik ya, pembacaan Alkitab hari ini dari Lukas 23 ayat 44 sampai dengan 55. Nah, ceritanya hari ini kan tentang Yesus mati. Berarti tujuan kita adalah kita tahu bahwa Tuhan menyerahkan nyawanya. Kemudian kita juga harus tahu dan yakin bahwa kematian Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan bagi orang yang percaya. Nah, adik-adik tadi diceritakan ya, kira-kira pukul 3 sore Yesus wafat. Nah, pada hari Yesus mati terjadi hal yang luar biasa, yaitu tabir bait Allah terbelah jadi 2 dari atas sampai bawah. Nah, terjadi jugalah gempa bumi.
bukit-bukit batu terbelah. Nah, peristiwa itu menyimbolkan bahwa semua dosa telah dibayar oleh Tuhan Yesus dengan darah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada waktu berseru, pada waktu Tuhan Yesus mau mati, Dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Itu adalah ungkapan keberserahan seorang anak yang taat sampai mati di kayu salib. Ketaatan yang sempurna yang diajarkan kepada para muridnya. Melihat peristiwa itu terjadi, kepala pasukan menyatakan imannya. Ia berkata, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Nah, sekali lagi dalam Lukas ingin menegaskan di dalam kitab Lukas tadi ya adik-adik, menegaskan kembali bahwa Yesus adalah orang benar, tidak bersalah, tetapi harus disalib untuk menanggung dosa manusia. Nah, peristiwa Yesus mati menunjukkan ketaatan anak-anak, ketaatan anak pada kehendak Bapa sampai akhir hidupnya. Ia orang benar, patuh secara sempurna, taat untuk memberikan teladan bagi murid-muridnya. Nah, kita sebagai orang berdosa telah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, karena itu kita menyandang status milik Allah. Nah, adik-adik, tante mau tanya nih, siapa yang di rumah taat melakukan sesuatu? Ya, disiplin, rajin. Kalau misalnya taat, misalnya diperintahkan, ya berarti taat melakukan. Jangan bentar. Akhirnya tidak melakukan apa-apa ya. Kalian banyak kegiatan yang bisa kalian lakukan di rumah ya. Dengan peristiwa pandemi ini, kalian tetap melakukan kegiatan di rumah dengan penuh kedisiplinan, taat, kemudian rajin, ya kita tidak usah malas-malasan meskipun pandemi di rumah aja begini-begini aja, tidak. Tapi kita harus tetap semangat meskipun di tengah-tengah pandemi seperti ini. Nah, di dalam mentaati perintah kita bisa belajar dari Tuhan Yesus dan juga dari Yusuf Arimatea. Ya, Yusuf Arimatea ya, yang meskipun baru mengenal Tuhan, tapi tanpa pamrih memberikan yang terbaik bagi Yesus. Ya, di dalam proses penguburannya kita dapat melihat bahwa dalam keadaan genting sekalipun, seorang murid tetap memberikan yang terbaik untuk gurunya. Demikian juga dengan kita ya, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, ketika teladan hidup kita, ketika keadaan kita sulit, ketika keadaan kita sukar, kita tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi lingkungan sekitar, bagi kita memberikan yang terbaik juga untuk orang tua kita yang sudah merawat kita dari kecil, ya penuh kasih sayang, memberikan hal-hal yang baik bagi kalian semua. Nah, adik-adik semua, yuk sekarang kalian tulis nih di dalam catatan atau buku kecil, hal apa yang akan saya lakukan? Saya taatkah? Saya rajinkah? Atau berkomitmen ambil keputusan apa yang harus saya lakukan? Nah, adik-adik bisa kan ya? Iya, meskipun kalian masih duduk di kelas berapa ya? Tante lupa nih sampai lama nggak ketemu ya. Udah naik kelas, mungkin ada yang kelas 2, ada yang kelas 4, ada yang kelas 5, ya bisa ya. Nah, kalian persiapkan catatannya. Apa yang harus saya lakukan ke depannya? Kita ambil contoh tante nih, misalnya hari Senin. Oh, saya rajin bangun pagi, saya rajin membersihkan tempat tidur. Saat saya taat perintah mama, disuruh apa ya, biasanya mama minta tolong apa? Iya, disuruh belajar. Misalnya kamu belajar jam sekian, nah lakukanlah yang terbaik. Ya, demikian juga Tuhan sudah memberikan yang terbaik
bagi kita semuanya, meskipun kita manusia yang berdosa, tapi dengan penyaliban Tuhan Yesus, dosa kita dihapuskan oleh Tuhan Yesus bagi orang yang percaya. Nah, tadi kalian sudah mempersiapkan catatan kecil, sudah ada catatan, kita berkomitmen untuk disiplin, rajin. Nah, sekarang tiba waktunya kita ayat hafalan ya, belajar menghafal ayat dari Alkitab ini. Ayat hafalannya diambil dari Lukas 23 ayat yang ke-46. Lukas, yuk buka ya, Lukas 23 ayat 46. Kita baca bareng-bareng ya, sambil nanti menghafal dikit-dikit ya. Ayat hafalnya Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yuk kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ya, nanti dihafalkan pelan-pelan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan, dengan tema Yesus mati. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar taat, untuk kami boleh belajar disiplin, untuk kami boleh belajar rajin. Biarlah Tuhan semakin hari kami boleh semakin bertumbuh. Tuhan, terima kasih untuk semuanya, untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan apapun yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Beri kekuatan Tuhan kami di dalam melakukan komitmen kami, untuk kami boleh belajar taat, rajin, dan disiplin. Berkatilah orang tua kami Tuhan, kakak, adik kami, kakek, nenek Tuhan, terutama kesehatannya di masa-masa pandemi seperti ini, untuk kami boleh tetap semangat, tetap sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, doa kami yang jauh dari sempurna, biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakannya. Terpujilah Allahku hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kan tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Nah, beberapa minggu lalu kan adik-adik udah bikin nih kotak persembahan kayak gini nih. Udah bikin ya. Nah, adik-adik bisa masukin uangnya ke kotak ini adik-adik. Atau adik-adik boleh titip mama papa untuk transfer ya. Ketika nanti kita udah bisa beribadah lagi di gereja, adik-adik kalau yang pakai kotak, bawa kotaknya gitu ya adik-adik ya. Nah, yuk kita mau doa persembahan dulu ya adik-adik. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan. Kami juga tadi sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekarang Tuhan, terimalah Tuhan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi berkat Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Tante Endang. Jadi adik-adik kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar ya, karena Tuhan sudah mau mati buat kita. Dia mau menyelamatkan kita, mau sampai menanggung kesalahan yang maksudnya menanggung kesalahan kita dan menanggung hukuman yang sebenarnya Tuhan nggak lakukan ya. Tuhan nggak melakukan kesalahan apa-apa. Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyi ya, karena kasihnya. Berdoa dan berbunyi dalam
sampai rela-rela mati di kayu salib dan mau menanggung dosa kita semuanya karena Dia sangat mengasihi kita. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk kami Tuhan. Kami juga tadi sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan untuk kami, sehingga Engkau mati di kayu salib Tuhan untuk menanggung dosa-dosa kami. Tuhan, kami mau Tuhan untuk menghargai kasih-Mu Tuhan. Kami mau melakukan kehendak-Mu dan perintah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus Tuhan melakukan firman-Mu. Tuhan, pimpin juga Tuhan GKI Kosambi Baru dalam program yang akan dilaksanakan Tuhan, yang sebentar lagi juga mau Paskah Tuhan, yang berkati agar acara Paskahnya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.